Start News. Saatnya di Live Report. Dipersembahkan oleh Start News bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mandailing Natal. 102,6 FM Saturasi Suara Satu Kata Bermakna Pasti Selalu di Hati. Baik sahabat FM, mohon maaf karena tadi kami sempat tidak bisa menghubungi beberapa narasumber dan kami kembali di mana pemerintah Kabupaten Mandailing Natal masih berusaha mengirim bantuan logistik ke sejumlah lokasi banjir yang terisolasi akibat banjir dan tanah longsor. Bahkan sahabat FM, pemerintah Kabupaten Mandailing Natal berupaya mengirim bantuan logistik tersebut melalui udara. Namun pemerintah terkendala untuk menyewa helikopter berkapasitas besar. Dan sahabat FM, untuk mengetahui informasi terkini tentang distribusi logistik ke wilayah terdampak banjir, kita coba menghubungi Wakil Bupati Madinah, Ibu Atika Azmi Utami Nasution. Baik, kita akan langsung hubungi. Halo, Assalamualaikum Ibu Atika. Waalaikumsalam. Baik, Ibu, kami akan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai kondisi di Mandailing Natal. Apakah distribusi bantuan logistik ke daerah-daerah terdampak banjir ini sudah tersalurkan, Bu? Untuk daerah di beberapa kecamatan sekitaran Pakyabungan itu sudah kita drop semenjak hari Sabtu. Okay. Tanggal 19 itu sudah langsung di drop, sampai hari ini pun masih dilakukan terus pemantauan stok sembako di sana, stok obat-obatan, selimut, pakaian di sana masih terus kita pantau. Nah, untuk di Pantai Barat kita memaksimalkan Forkopimcam untuk menyuplai sembako, obat-obatan, pakaian, kain sarung untuk masyarakat kita di Pantai Barat. Nah, toko-toko sembako yang ada di sepanjang jalan lintas Batang Natal itu terus kita upayakan dari sana saja, jangan dari Pakyabungan, karena belasan titik longsor terdeteksi hari Sabtu kemarin. Saya telah melewati 4 titik bersama Pak Dandim dan beberapa OPD. Di titik kelima longsor itu berlangsung, sudah kami tunggu sekitar sejam lebih. Namun dengan berat hati kami harus balik kanan ke Pakyabungan. Nah, semalam hari Minggu Pak Bupati mencoba ke Pantai Barat jam 2 siang. Kami sudah berkumpul sebetulnya jam 5 pagi. Terus memantau titik-titik longsor, namun bukannya malah bisa dikurangi atau dibuka aksesnya, malah bertambah titik longsor itu akibat intensitas hujan yang terus-menerus. Nah, sampai saat ini kami belum bisa berkomunikasi juga dengan Pak Bupati karena susahnya sinyal. Ini juga mungkin ke depan akan kehilangan sinyal. Jadi Pak Bupati melalui jalur Batang Natal, Kayu Laut, saya melalui Siais. Pak Bupati bersama Pak Dandim, saya bersama Pak Kapolres via Siais, BPBD Provinsi, dari SARS juga, kalau tidak salah tadi ada dari BNPB juga. Nah, pendropan logistik ke daerah Pantai Barat kita sudah mulai tadi malam sekitar pukul 1, karena terpantau masih terjebak juga beberapa kendaraan sekitar pukul 11. Setelah clear pukul 1 pagi di hari tadi, kita drop 2 kol diesel logistik berupa sembako, juga ada beberapa keperluan wanita, minyak angin, pampers. Kita memikirkan apa yang instan dan apa yang paling cepat yang dibutuhkan oleh masyarakat, oleh saudara-saudara kita yang terdampak banjir di Pantai Barat. Bisa juga saya sampaikan di sini kita sudah melewati kurang lebih 8 titik genangan air yang cukup tinggi, ada sekitar 1,20 meter tadi, cukup tinggi. Sudah ada 9 titik bukan banjir tapi genangan yang tidak surut-surut. Nah, ini mungkin sekitar 3 jam lagi akan sampai di Natal karena baru saja melewati air terjun Simatutung sekitar 10 menit yang lalu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Saya juga kami mengimbau dari pemerintah daerah beserta Forkopimda, warga tetap siaga. Mudah-mudahan hari mulai terlihat cerah, namun bukan berarti kita melonggarkan kesiagaan kita. Jadi saya berharap kita juga sama-sama berdoa, mudah-mudahan bencana ini cepat berlalu.
Baik, Ibu, tadi sempat menyatakan bahwa daerah Panyebungan sudah memberikan logistik ya, logistiknya sudah ya. diberikan. Namun yang belum terjangkau selain selain Natal tuh ada apa saja, Bu? Daerah Daerah mana saja yang belum terjangkau, Bu? Halo? Baik, Sahabat Star FM, sepertinya sinyal kita terputus ya. Baik, Sahabat Star FM, karena terputus bersama Ibu Atika Asmi, kita akan hubungi Kaban BPBD Madinah, Subuki. Baik, halo, Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam. Baik, Iya. Pak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih. Dan sebelumnya, Iya. Pak, kalau boleh tahu saat ini posisi Bapak sedang ada di mana ya, Pak? Iya, gini Pak, posisi kami di posko utama, tanggap darurat banjir longsor Mandeling Natal, Jalan Munir Singkander. Oke, Jalan Lidang. Ya. di Dalan Lidang ya, Pak. Pak, Di Dalan Lidang. Dan saya ingin tahu, Pak, daerah mana saja yang sudah menerima bantuan logistik dan obat-obatan, Pak? Iya, Alhamdulillah Bu, terima kasih. Ini kan kemarin kita dapat musibah banjir ya, dan longsor tanggal 17. Nah, ini kita dapat hujan kita 30 jam. Berkebetulan tanggal 18 kan kita itu di puncak dampak kita kan. Yap. Akses belum kita bisa masuk. Alhamdulillah di hari ketiga ini monitoring kita di lapangan dan hasil dari rekan kita kecamatan dan kepala desa, alhamdulillah rendaman banjir sudah mulai surut dan akses Simpang Gambir apapun jembatan merah sudah mulai bisa kita lalui dengan membawa hasil longsor, sudah sampai Simpang Gambir sudah bisa kita tembus. Nah, jadi alhamdulillah cuaca pun sudah mulai agak cerah, kondisi lapangan yang terdapat banjir di 4-5 kecamatan di Pantai Barat sudah mulai menyusut, sudah mulai turun. Hanya rata-rata hanya ketinggian 50 cm. Nah, itu yang paling parah lagi. Gimana? Baik, Pak, daerah mana saja yang belum terjangkau nih, Pak, untuk menyampaikan ataupun mendistribusikan bantuan logistik dan obat-obatan? Iya, kalau secara teknis sebetulnya sudah kita bisa jangkau seluruhnya, Bu ya. Mulai dari tanggal 18 sore itu. Memang yang paling parah untuk bisa kita jangkau hanya Kecamatan Marapatang Gadis. Itu pun hanya beberapa desa daerah Utarim Baru dan Sulangaling. Kita rencanakan hari ini bantuan logistik kita memang udah sampai ke sana nanti lewat perahu. Menggunakan perahu ya, Pak? Tapi yang tanggal 18 kemarin pemerintah daerah kita kecamatan memang sudah ada juga mensuplai ke sana. Memang kita delegasikan ditanggulangi orang itu sebelum kita bisa akses masuk dari kabupaten. Ya. Jadi hampir merata di seluruh kecamatan Pantai Barat dan desa, mulai kemarin dan hari ini pun terus kita distribusikan. Ini hari ini menyebar, udah langsung sembako kita terdistribusi ke seluruh titik dan desa. Ya, baik Pak, kendalanya apa saja yang dihadapi dalam saat mendistribusikan bantuan logistik dan obat-obatan itu, Pak? Iya, sebetulnya kendala hasil dampak genangan aja, Bu ya. Sebab bervariasi sebetulnya di wilayah desa dan kecamatan Pantai Barat itu juga dengan ketinggian dampak banjir ini mulai dari 30 cm sampai 3-4 meter malah setempat. Sementara untuk kita distribusikan dari pusat pemerintahan atau dari kabupaten Panyebungan, itu kan terkendala juga kita untuk mobilisasi sembako kita mulai dari Jembatan Merah sampai Simpang Gambir. Tapi alhamdulillah di hari ketiga ini distribusi sembako kita udah maksimal untuk bisa kita jangkau. Sudah bisa melalui jalan darat gitu ya, Pak? Udah bisa melalui jalan darat. Berarti hanya Jadi daerah... jalur yang kita tempuh, Jembatan Merah Simpang Gambir, Penyambungan Silimpuan melalui Batang Toru, melalui Danau Siai. Ini kita masuk dua sisi untuk mendistribusikan sembako kita. Oke. 2 jalur, ya. Baik.
Pak, bagaimana dengan upaya mengirim bantuan logistik menggunakan helikopter seperti tadi malam sempat ada disampaikan ya, diusahakan Iya, untuk iya, menyampaikan logistik iya. dengan helikopter. Kalau itu bagaimana, Pak? Iya, memang kita hasil rapat memang sebetulnya Mm-mm, itu di posko inti mm-mm, bersama Forkopimda itu di tanggal 18 mm-mm, itu kan puncak genangan maksimal. ya, Wah, itu sampai 4 meteran. Tentu kita pemerintah daerah berpikir kalaulah kondisi gitu nanti itu masyarakat kita tentu stok pangan tuh menipis. mm-mm, Gimana kalau kondisi dengan kelambanan debit air turun ini tentu ada wacana gimana cara distribusi, apakah melalui darat, apakah melalui udara. Tapi kita lihat perkembangan 2-3 hari ini, alhamdulillah air ini sudah menyusut, itu kita cancel, tidak kita jadikan lagi heli untuk pendistribusian sembako atau kebutuhan bahan pokok di daerah yang sulit terjangkau. mm-mm. Tapi kita pastikan dengan perahu nanti untuk mendistribusikan. Itu pun tidak banyak titiknya, hanya daerah Muara Batang Gadis, Desa Hutarim Baru, dan Sulangaling. Hanya 3 lokasi itu saja ya, Pak? Iya, itu memang yang kita wacanakan gimana sembako bisa ke sana nyampe dengan melalui udara. Kalau untuk kecamatan Linggabayu, Natal, Rantobae, itu udah bisa melalui darat, Bu. Oke, Pak, Ya. apakah ada kemungkinan tadi kan tidak jadi nih Iya, iya. dan hanya menggunakan Jalur darat perahu dan dan air, perairan, jalur ya. darat. Kalau kami Ya. boleh tahu Pak, bagaimana kondisi jalanan saat ini Ya. Pak? Apakah sudah bisa dilalui oleh pengendara roda 4 atau hanya baru bisa dilewati roda 2 saja atau bagaimana kondisinya Pak? Iya, alhamdulillah 2 jalur Hmm? udah bisa kita lalui dengan roda 4 dan roda 2. Tentu dengan kehati-hatian kita juga, Bu. Hmm? Dengan kondisi genangan 0 sampai 30 cm itu udah nyaman dilalui dengan roda 2. Kalau roda 4 alhamdulillah udah bisa kita lalui. Oke, Pak. Ini kita yang belum bisa dapat info melalui jalur Pasaman Barat, melalui Mesak sampai Simpang Gambir. Itu Tapi belum ada kalau kondisi informasi. prediksi ini belum ada informasi yang pasti, tapi kalau kita prediksi, kalaulah sudah bisa jangkau melalui jembatan Merah Simpang Gambir, di sana pun sebetulnya udah ngikut. Berarti 3 akses masuk untuk pantai barat, alhamdulillah kita harapkan ini udah bisa kita lalui ketiga jalur ini. Kalau kondisi kesehatan Pak, untuk para pengungsi saat ini di Mandailing Natal bagaimana Pak kondisi kesehatan masyarakatnya? Alhamdulillah. Begitu terjadi kita terpaan musibah ini, yang kita utamakan dulu memang posko kesehatan. Mm-mm. Baik di puskesmas, baik di rumah kepala desa, kita aktifkan itu terus. Dan nanti langsung menyambangi di posisi-posisi pengungsi. Tetap pendampingan tim kesehatan kita di sana. Alhamdulillah sampai hari ini laporan terakhir kita yang terdampak banjir ini, yang sakit atau apa semuanya belum ada laporan ke kita. Namun begitu kita pun sudah siap siaga, wanti-wanti seluruh kebutuhan itu memang udah kita drop. Dengan kebutuhan untuk kesehatan juga udah kita drop, mulai minyak angin, promak, masuk angin apa semuanya, vitamin udah kita drop ke pantai barat, Bu. Oke, Pak, untuk tenaga medisnya sendiri, apakah ada yang dibawa dari Panyebungan nih, dari kota ke beberapa titik banjir, atau bagaimana nih Pak untuk tenaga medisnya di sana? Enggak, tenaga medis tetap kita berdayakan puskesmas dan pustu kita di desa dan kecamatan. Oke. Kita hanya bisa memantau dari kabupaten. Toh kalau memang nanti butuh lagi bantuan dropping medis, akan kita drop dari kabupaten. Sementara untuk wilayah pantai barat, tim medis kita cukup. Untuk dapur umumnya sendiri Pak, bagaimana ya? Dapur umum pun di hari pertama kita sudah kondisikan dan delegasikan ke kecamatan, pemerintah kecamatan dan desa. Di titik pengungsian langsung dibuka dapur umum. Dan kebutuhan sembako pun sudah kita delegasikan, diadakan di sana dulu. Sebelum kita bisa dropping dari pemerintah kabupaten. Alhamdulillah sembako pun tidak ada keluhan di daerah, Bu. Oke, itu saja Oke, Pak. Bu. Terima kasih atas laporan. Terima kasih untuk kita semua, jaga kesehatan, tetap siaga. Salam tangguh.
Ya, salam teguh. Terima kasih Bapak. Semoga Oke. semuanya cepat kembali normal ya, ekonomi dan Iya, kesehatan masyarakat kembali normal. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi sahabat Star FM, seperti yang kita dengarkan dari Bapak Subuki, kalau untuk yang penyampaian logistik ya mengenai helikopter tidak jadi ditiadakan karena banjir mulai surut di beberapa titik, dan jika ada banjir yang masih memiliki debit air yang cukup tinggi, hanya cukup menggunakan perahu saja. Dan untuk kesehatan masyarakat sahabat Star FM, seperti yang disampaikan juga oleh Bapak Subuki ya, tenaga medis dan dapur umum cukup di beberapa titik ke Mandailing Natal. Terima kasih sahabat Star FM untuk live report kita untuk saat ini. Kami akan kembali menyampaikan berita terupdate untuk Anda. Dan sahabat Star FM, kita kembali ke program acara selanjutnya. Terima kasih. Start News. Demikian live report. Nantikan informasi terkini berikutnya dipersembahkan oleh Start News bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mandailing Natal.